Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Yelustiawati Andriani, NIM 18330748. Saya Firda Nafiza, NIM 18330747. Perkenalkan, nama saya Chandra Wisnanggara, NIM 18330741. Perkenalkan, nama saya Diki Alfilmawan, NIM 18330735. Perkenalkan, nama saya Reida Nursyifa dengan NIM 18330745. Di sini saya akan memperkenalkan bahan dan alat yang digunakan untuk pengamatan sifat aliran cairan non-Newton. Bahan yang digunakan adalah hand body lotion. Bahan yang digunakan untuk hand body lotion biasanya adalah asam stearat. Kemudian, alat yang digunakan diantaranya yang pertama ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu lingkungan dan suhu cairan dari hand body lotion. Yang kedua ada beaker glass. Beaker glass digunakan sebagai wadah atau tempat dari hand body lotion. Kemudian yang ketiga ada viskometer Brookfield. Viskometer adalah alat untuk mengukur suatu viskositas atau kekentalan dari suatu cairan atau larutan. Bagian-bagian dari viskometer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada LCD screen untuk menampilkan setup dan hasil data. Yang kedua, ada operating panel untuk memasukkan data atau perintah. Yang ketiga, ada elevation adjustment screw untuk mengatur ketinggian penyangga viskometer. Yang keempat, ada spindle connector untuk menghubungkan spindle. Yang kelima, ada spindle. Spindle digunakan untuk mengaduk serta mendeteksi viskositas dan suhu dari suatu larutan tersebut. Kemudian ada protection. Protection digunakan untuk memberi jarak dari spindle dan wadah. Yang ketujuh, ada support stem untuk menyangga badan viskometer agar dapat berdiri tegak. Pengamatan sifat aliran non-Newton. Yang pertama yaitu siapkan viskometer yang sudah dibersihkan. Yang kedua, masukkan cairan ke dalam viskometer dengan menggunakan pipet. Yang ketiga, hisap cairan dengan menggunakan pushball sehingga melewati 2 batas. Langkah selanjutnya yaitu siapkan stopwatch, kendurkan cairan sampai batas pertama lalu mulai penghitungan. Lalu catat hasil dan lakukan penghitungan dengan rumus. Usahakan saat melakukan penghitungan, kita menggenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Lalu ada perhitungan sifat aliran non-Newton. Di sini digunakan spindle nomor 1 dan faktor nomor 2, lalu dihitung viskositasnya. Lalu didapat faktor viskometernya 1,2 dan didapat skala viskositas dan gayanya adalah sebagai berikut dengan RPM 1, 2, 2,54, 5, 4, 2,5 dan 2 dan 1. Kemudian dibuat grafik antara RPM dengan gayanya. Lalu ditentukan sifat alirannya, dan sifat aliran yang didapat adalah tisotropik. Jadi pengamatan sifat aliran cairan non-Newton itu adalah aturannya tidak mengikuti aturan viskositas dan memilih molekul cairannya itu besar-besar atau ada struktur tambahan seperti koloid. Dan cairan non-Newton ini agar mengalir dibutuhkan tambahan gaya atau ada pemecahan struktur. Nah, di non-Newton ini menghasilkan viskositas dinamis nyata yang merupakan fungsi dari shear stress. Jadi, kalau misalnya disimpulkan dari hasil percobaannya ini, dapat disimpulkan bahwa grafiknya ini itu merupakan cairan yang sifat alirannya dipengaruhi oleh waktu, tipe alirannya tisotropik. Nah, tisotropik itu merupakan adanya pemulihan isotrom dan lambat pada pediaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya karena shearing. Nah, kenapa ini kurvanya awalnya bisa menurun? Itu dikarenakan konsistensinya rendah di setiap rate of shear dan adanya pemecahan struktur. Jadi, setelah pemecahan struktur itu, si kurvanya naik lagi. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.